Ini saya sedang berada di kediaman Bapak Ma'ruf Elrik. Bapak Ma'ruf Elrik ini adalah Wakil Ketua Umum INKAI, Pak ya? INKAI itu singkatan Institut Karate-Do Indonesia. Institut Karate-Do Indonesia. Beliau itu menyandang gelar Sarjana Hukum dan MBA. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini saya nggak tahu nih bagaimana ceritanya. Lulusan Fakultas Hukum UI, kemudian menjadi pelatih karate. Nah, beliau adalah putra Tegal yang lahir di Tegal 11 Juni 1957. Nah, saya tertarik dengan riwayat hidup beliau karena beliau adalah seorang sarjana hukum kok tiba-tiba atau kemudian salah jalan sepertinya ya menjadi pelatih karate, dan siapa saja yang dilatih ternyata adalah para petinggi TNI, ya, Panglima TNI, Kasat dan sebagainya. Selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi. Sehat Pak? Mas Kapian. Nah Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana ceritanya ya Bapak kok menjadi pelatih karate? Ya, mungkin itu tidak sengaja tadinya, Pak. Tadinya ya seperti iseng-iseng ya latihan karate ya. Tadinya memang saya diarahkan oleh teman saya yang kebetulan guru karate. Ketika itu tahun 1977 ketika saya kuliah di UI, kemudian saya tinggal di kediaman teman saya yang ternyata adalah beliau putranya Ketua Mahkamah Agung ketika itu, dan saya tinggal di Komplek Menteri, dan saat itu saya dilatih karate oleh beliau. Namanya sahabat saya itu namanya Indrianto Senwaji, sekarang sudah bergelar Profesor Dr. Indrianto Senwaji SHMH. Sekarang jabatan terakhir adalah Dewan Pengawas KPK beliau. Jadi cita-cita untuk menjadi seorang pelatih karate waktu kecil itu belum ada ya? Belum ada sama sekali. Bahkan ketika saya menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Selawi itu ada salah satu seksi latihan karate. Saya belum tertarik ketika itu. Oh gitu. Saya hanya melihat domblong saja, melihat orang pada latihan karate, saya hanya melihat, dan karena itu salah satu seksi di OSIS dan saya ketua OSIS, saya dorong untuk berminat. Tapi begitu kami ke Jakarta, kuliah di Jakarta, rupanya kami berkenalan dengan Prof. Indrianto tadi, dan saya dilatih karate di Jakarta. Jadi setelah itu saya mengembangkan latihan karate di Komplek Menteri ketika itu bersama teman-teman UI. Tapi ketika ayah beliau sudah berakhir jabatannya kurang lebih tahun 81, kami pindah dari Komplek Menteri, kemudian kami tinggal di Jatinegara dan mulailah latihan karate di GOR Jakarta Timur. Jadi waktu Bapak masih mahasiswa kemudian menggeluti aktivitas karate, kemudian lulus sebagai sarjana hukum sehingga tidak berminat untuk menjadi advokat atau pengacara untuk memanfaatkan ijazah Fakultas Hukum ya Pak? Begitu ya, Pak? Jadi kebetulan waktu itu lulus lulus ban hitam dengan saya lulus sarjana itu berbarengan itu. Tahun 85, dua-duanya 85. Saya lulus tahun 85, saya mungkin kuliah saya agak tersendat-sendat karena saya kuliah sambil bekerja ketika itu. Meskipun kami tinggal di tempat kediaman teman saya, tapi saya juga bekerja sebagai redaksi waktu itu, sebagai redaksi di majalah kampus, majalah hukum dan pembangunan yang dipimpin oleh waktu itu Pak Todung Mulia Lubis dan Profesor Erman Raja Gugup. Saya salah satu redaksinya dan pernah juga menjabat sebagai pemret bergantian ketika itu. Oke, jadi waktu itu seperti dihadapkan pada dua pilihan, apakah akan mengembangkan karirnya di dunia karate atau sebagai advokat atau dan sebagainya, begitu Pak? Ya, waktu itu karena dua sisi itu
kami jalani semua. Satu melatih karate, kemudian satunya lagi ketika itu sempat jadi asisten dosen ketika itu. gitu. Asisten dosen Di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Waktu itu kami sempat melamar untuk asisten dosen dari Profesor Patmo Wahyono. Jadi ilmu negara, tapi karena kami berbarengan dengan melatih karate, ketika itu akhirnya UI pindah ke Depok. Saya merasa karena tinggal di Bekasi jauh, memilih untuk melatih karate dan menggeluti karate sampai saat ini di Institut Karate Do Indonesia. Jadi sudah berapa tahun nih Pak karate Bapak geluti nih? Kalau dimulai tahun latihan pertama itu tahun 1978 ketika masih dengan Prof. Indrianto Senoaji, kami latihan kurang lebih 3 atau 4 tahun baru pindah ke Inkai karena ketika itu kami cari tempat latihan yang baru dan kami bergabung dengan Inkai cabang Jakarta Timur di GOR Gelangan Remaja Jakarta Timur ketika itu, dan kami berlangsung hingga sampai sekarang kami kemudian menjadi pengurus dan sebagainya. Nah sudah sekarang Pak, sudah dan berapa nih Pak? Saya terakhir kami ujian dan 7 ya. Dan 7 beneran ini. Karena ada dan hor dan kehormatan dan ini dan 7 pakai dibantai. Murni lah ya. Murni pakai diinjek-injek segala dibantai segala. Istilahnya berdarah-darah untuk sampai dan 7 itu. Terus kalau ada yang tanya ya Pak Erik apa sih pekerjaannya gitu? Ya kami pernah menjadi pernah kerja di Astra, pernah kerja di Departemen Dalam Negeri, ketika itu sempat sebagai staf khusus Menteri Dalam Negeri bidang hukum ketika itu, dan kami jalani sampai 2012-an gitu ya kurang lebih. Dan kami ketika itu selain kami mendampingi menteri, rapat-rapat dengan DPR dan dengan internal atau interdep, kami juga ketika itu mengajar untuk para anggota dewan yang baru, anggota DPRD terutama DPRD, mengajari bagaimana cara membuat perda, bagaimana cara membuat tatip dewan, bagaimana cara membuat APBD, bagaimana cara membuat undang-undang termasuk, karena kami punya pengalaman dalam berbagai pembahasan undang-undang. Saya sudah terlibat membahas 10 undang-undang dari mulai MD3, undang-undang Pilpres, undang-undang Pilkada, undang-undang, kami terlibat ketika itu. Jadi tahun 2024 sampai 2009 lah itu. Nah, kalau sekarang ada orang tanya, Pak Erik, apa pekerjaan Bapak? Bapak mengatakan pelatih karate gitu. Ya, saya memang sekarang karena saya kan sudah pensiun. Umur saya mendekati 67 ini, jadi kan sudah masa pensiun, dan kami sekarang karena saya sebagai pengurus karate di Inkai, ya kami sebagai wakil ketua umum sekarang, yang sekarang dengan ketua umum Pak Dr. Ivan Julivan, Laksamana Muda TNI, dan kami 2 periodenya kepengurusan beliau, saya menjadi ketua umum, wakil ketua umum. Dan sebelumnya, sebelum tahun 2018, kami sebagai sekjen Inkai juga, ketika kepengurusannya dipimpin oleh Letnan Jenderal Agus Kriswanto yang Pangkostrat. Oke. Nah, Pak Erik, Bapak usia Bapak sekarang hampir 70 ya? 67 lah. Hampir 70. Sudah dan 7 ya. Sudah puluhan tahun menjadi pelatih. Nah, Bapak masih bisa menunjukkan bahwa Bapak masih kuat, masih jago ilmu bela diri nggak Pak? Coba Pak. Saya mau lihat ya Pak. Apa misalnya 2-3 gerakan yang biar orang tahu bahwa Pak Erik itu masih hebat nih, masih jago karate walaupun hampir 70 tahun. Coba Pak. Tantangan yang lumayan. Jadi kami ditantang untuk bergerak, ya kami sekali lagi kami coba, karena ya tidak ada pemanasan, tidak apa, kami coba permintaan Pak Kawian dengan gerakan 1, 2, 3 gerakan. Baik, saya coba. Jadi ya karena latihan karate itu kan intinya melakukan gerakan dari mulai gerakan tangkisan, pukulan, tendangan,
Nah, jadi Tapi jangan mukul saya, Pak. yang mukul Jangan mukul saya. enggak, ini hanya ya peragaan untuk teknik gerakan dasar paling tidak ya. Kami perlihatkan misalnya cara biasanya karate dimulai dari bidan baring ya kan? Nah, itu kan ini ya. Nah, terus kemudian kalau pukulan misalnya gini dimulai start ya. Berapa pukulan yang ini namanya cudang cuki pukulan perut ya, pukulan perut. Kalau sampong cuki ya. Nah, kalau kemudian kalau tendangan bisa dengan tendangan maegiri bentuknya. Nah, tendangan maegiri. Nah, satu lagi tendangan kikomi. Kikomi perlihatkan kaki. Nah, satu lagi. Nah, kikomi. Satu lagi. Ya. Satu lagi tendangan mawasi. Mawasi ya. Mawasi, tadi kikomi, ini mawasi. Nah, ini karena dasarnya agak ini. Terus. Oke, Pak. Saya kira cukup, Pak. Siap. Saya mau tanya, Pak. Jadi berdiri aja. Ya, siap. Salaman dulu. Siap. Host. Karate. Ya, karate itu kan bisa untuk olahraga prestasi ya, untuk perlombaan dan sebagainya. Nah, yang lain itu kalau orang belajar karate, bela diri karate itu sebenarnya untuk apa, Pak? Ya, latihan karate utamanya sebenarnya untuk olahraga sehat dulu. Sehat ya. Sehat. Yang kedua bela diri. Bela diri, Ya, bela diri. Yang ketiga prestasi. prestasi. Nah, itulah. Sebentar, agak lemos. Iya. Jadi Bela diri, prestasi, dan olahraga. olahraga. Sehat ya. Tiga-tiganya bisa diraih ketika Oke. kita menjalani dengan Ada sungguh-sungguh. falsafah di olahraga karate supaya orang yang menekuni karate itu tidak sombong, tidak gagah-gagahan, Pak. Ada nggak, Pak? Iya, kalau di Inka itu ditanamkan bahwa kita harus rendah hati, tangguh, dan berprestasi. Jadi itulah dari ininya Inkai. Jadi kita harus rendah hati, tangguh, dan berprestasi. Jadi menggunakan ilmu padi. Ya. Jadi makin berisi makin merunduk. Oke, terus anak-anak kan juga diajari karate kan, Pak? Olahraga karate anak-anak begitu? Iya, anak saya kebetulan semuanya latihan karate. Yang pertama ban hitam, yang kedua ban hitam, yang ketiga ban hitam, yang keempat ban coklat, Ya. dan selebihnya ban coklat semua. Oke, terus nah, Pak, anak-anak ya pada umumnya kan juga perlu diajari olahraga karate, ya. Bagaimana membangun minat olahraga karate di kalangan anak-anak, anak SD, anak SMP, biar mereka punya bekal untuk olahraga dan juga bela diri, Pak. Baik, saat ini Diknas pun mengembangkan olahraga bela diri sebagai salah satu olahraga yang dianjurkan maupun disarankan oleh pendidikan nasional. Jadi oleh sebab itu Diknas sekarang juga selain mendorong anak-anak untuk berlatih karate dan bela diri yang lain, juga telah mewadahi event-event untuk agar anak-anak berprestasi melalui O2SN. Jadi Olimpiade olahraga ya. Jadi anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ada pertandingannya di karate itu. Namanya O2SN. Khususnya yang sampai SMA lah ya. Kemarin anak-anak itu kan dari Inkai kemarin kebetulan salah satu juaranya itu dari anak buah kami di Jakarta Timur yang satu ranting dengan saya namanya Arya menjuarai O2SN dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten kota Jakarta Timur, kemudian provinsi DKI juara dan juara nasional dan dikirim ke Portugal di Maya turnamen dan menjadi juara satu dari salah satu atlet Inkai.
Ini ngomong-ngomong karate itu menguras energi Pak ya, itu berkeringat Pak ya. Berkeringat dan napasnya harus sehat dan kuat tuh kalau olahraga karate ya. Ya betul ya, memang harus dipersiapkan secara fisik. Ya kita harus makan teratur, tidur juga teratur, serta olahraganya teratur seperti sekarang ini. Oke Pak, ini banyak foto-foto Bapak dengan para petinggi TNI ya, Panglima TNI ya. Jadi memang Ya. Bapak melatih mereka Pak. Iya, saya melatih. Ini dengan siapa Pak? Ini dengan Pak Kasat, Pak Budiman. Ya, Pak Budiman, Kasat. Yang Kemudian atas ini Pak dengan Muldoko. Hmm. Ini Pak Muldoko. Yang ini Pak Gatot Nurmantio. Itu Pak Josto Isuta. Pak Josto Isuta. Ini Pak Gatot Nurmantio juga. Nah, ini para lulusan terbaik Akademi TNI. Nih, yang Bapak latih ya. kebetulan waktu itu mereka ini ke bela diri militer, karena saya juga sempat menjadi sekjen bela diri militer Oh gitu. yang ketuanya Bapak Kasat. Oke Pak, kalau melatih jenderal untuk karate ada nggak hambatan psikologis gitu loh Pak? Kan mereka kan jenderal Pak. Kalau jenderal biasanya jenderal bintang 3 misalnya, yang 2, yang 1 kan hormat gitu. Bapak kalau melatih pakai hormat apa enggak Pak? Begini, jadi mereka itu kami latih pada saat mereka masih pangkat letu, Oh, gitu? masih pangkat kapten, masih pangkat. Tapi kemarin ada jenderal yang minta dilatih dengan anaknya, namanya Mayor Jenderal Bambang Trisno Hadi. Itu peraih Adi Makayasa tahun 1993 dan minta dilatih di kediamannya dan sama anaknya, dan alhamdulillah anaknya juga masuk ke Akademi Polisian. Oh gitu. Jadi Ya. para jenderal ini yang sekarang ini jenderal ya, jenderal bintang 2, 3, 4 itu yang dulu mereka Bapak latih. Saya latih. Sekarang hubungan mereka dengan Pak Elric itu udah Tetap terjalin dengan baik. terjalin dengan Ya. baik. Gitu. Oke Pak, mungkin terakhir Pak, ajakan imbauan Pak Erik ya sebagai pelatih karate gitu kepada terutama anak-anak muda supaya meminati olahraga karate, baik untuk kesehatan, untuk bela diri, prestasi dan sebagainya, apa Pak? Ya, terutama untuk para orang tua ya. Kami menghimbau dan mempromot untuk bela diri karate, bahwa bela diri karate adalah salah satu bela diri yang artinya bisa membina anak-anak kita, membentuk karakter anak-anak kita mulai dari anak SD, SMP, SMA untuk mereka bisa berkembang dan berolahraga, berprestasi sekaligus membentuk karakternya. Jadi karakternya yang tercermin dalam 5 sumpah karate itu. Jadi anak-anak itu pertama bisa membentuk kepribadian. Ya. Kemudian kedua, patuh pada kejujuran. 3, sanggup mempertinggi prestasi. 4, sanggup menjaga sopan santun. 5, sanggup menguasai diri. Itulah dari 5 sumpah itu karate secara umum anak-anak digembleng. Makanya anak-anak disiplin. Mulai bangun pagi, kemudian jadwal latihannya mereka ini dan jadwal belajarnya mereka biasanya udah bisa teratur itu kalau ini belajarnya kawan. Oleh sebab itu anak-anak karate banyak yang berprestasi akademis juga, selain prestasi di bidang karate juga berprestasi akademis. Terbukti anak-anak bisa tembus lulus di Universitas Indonesia, Universitas di Undip, di UNJ dan sebagainya. Terus kemudian bisa masuk Akmil, bisa masuk Akpol dan jajaran TNI lainnya. Tadi prinsip menguasai diri itu penting Pak ya, supaya orang-orang yang belajar, berlatih, kemudian punya kemampuan karate itu tidak boleh dipakai untuk melawan orang, ya. Betul. Kalau orang udah anak-anak kita atau orang yang sudah berlatih bela diri karate, itu pengendaliannya pasti terjamin lah. Biasanya orang yang sudah karate nggak mau berantem malahan. Sudah kalau dia hitung ini nggak mungkin, lebih baik menghindar. Itu orang yang sudah berlatih karate, artinya mengendalikan dirinya sudah mereka kuasai. Semakin tinggi biasanya semakin pengendalian dirinya semakin Baik, terima kasih Pak Erik atas waktunya dan transfer ilmu kepada saya juga nanti
insya Allah kepada masyarakat ya Pak Erik. Terima kasih Semoga juga Pak Erik dukungannya. sehat selalu, terus membagi ilmunya kepada anak-anak kita, anak-anak muda terutama. Dan terima kasih ya kepada penonton Kawi Channel. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Pak Erik ini, Pak Erik ini luar biasa. Usia hampir 70 tapi semangat, kemampuan dalam melatih karate masih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.